از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Lafaz Al-Masih, di mana kita akan mengupas sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, yang terkompilasikan di dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Usama Ibnu Hasan, dan pada episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yakni Bapak Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, selama 25 menit ke depan, insya Allah kita akan berbincang mengenai tahajud dan berdoa. Barangkali kita langsung berbincang saja untuk mempersingkat waktu. Pak, di dalam kitab Malfuzat, kita melihat bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pernah bersabda bahwasannya doa itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali bagi kita. Bahkan disebutkan juga bahwasannya seseorang yang tidak berdoa itu sama saja orang yang sombong. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dalam pertanyaan yang pertama ini, apa saja sih syarat-syarat daripada pengabulan doa itu, dan kapan waktu yang tepat dalam kita memanjatkan doa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan perjumpaan kita hari ini, kita akan membahas tentang sabda Hadrat Masih Maud salam mengenai pentingnya doa dan apa syarat pengabulan doa. Beliau bersabda ada dua syarat. Yang pertama syarat untuk orang yang berdoa. Yang kedua syarat bagi orang yang didoakan oleh kita atau yang minta doa kepada kita. Jadi beliau mengatakan seberapa jauh mereka timbul rasa khauf dalam dirinya. Yang kedua, beliau bersabda seberapa jauh mereka timbul rasa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Karena begini, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan benih-benih kebenaran di muka bumi ini. Utamanya beliau sampaikan di tanah Arabi yang begitu gersang. Ya Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara benih-benih ini akan berbuah subur dan berbuah lezat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang petani yang cukup handal, yakni Rasulullah SAW. Beliau dengan sangat telaten untuk memelihara, mengairi tanaman ini sehingga tanaman ini tumbuh subur dan berbuah lezat. Nah, beliau bersabda bahwasannya doa yang paling mujarab disampaikan oleh orang-orang ini adalah di saat-saat sepertiga malam. Maka beliau katakan, bertahajudlah kalian agar Allah Subhanahu wa taala peduli dengan kalian, agar setiap langkah kalian mendapat pertolongan yang khas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sampaikan di dalam sabda-sabdanya itu. Jadi tahajud itu penting. Jadi beliau kata tahajudlah saat-saatnya doa disampaikan. Seperti tadi, doa ini disampaikan karena seperti seorang petani sedang menyiram, mengairi. Jadi tidak sembarangan, maksudnya tidak sembarangan menyiram karena ada waktu-waktu yang tepat. Seorang petani yang handal, yang hebat itu, dia tahu kapan waktunya menyiram. Tentu tengah hari tidak pas untuk menyiram tanaman. Dia bukan subur, malah jadi mati. Gitu. Makanya pada waktu sepertiga malam itulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita teladan yang baik, dan masing-masing sendiri memberikan contoh bahwa tahajud itulah salah satu cara Allah menumbuh suburkan iman di muka bumi ini. Baik. Begitu. Tadi ada satu hal yang sangat menarik saya perhatikan, bahwa tadi Bapak mengatakan bahwa salah satu syaratnya adalah doa itu untuk diri kita dan doa itu untuk orang lain. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa urgensinya atau apa pentingnya mengapa mendoakan orang lain itu penting? Iya. Jadi gini, karena kita ini hidup tidak sendirian, makhluk sosial, sehingga orang lain dan kita itu saling membutuhkan. Maka oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa itu kebanyakan di Quran itu bukan Robbi tapi Robbana. Iya. Kami, saya dan orang-orang juga. Karena mereka itu harus bersama-sama kita. Jadi kita tidak boleh menjadi baik sendirian. Kita harus membawa orang lain untuk berbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkannya bukan kita hanya kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Karena kehidupan manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Gitu. Jadi kita penting mendoakan orang lain, karena dengan mendoakan orang lain, mereka pun nanti akan mendoakan juga kita. Iya. Ketika kita membutuhkan sesuatu, mereka juga akan ingat dengan kita. Baik. Seperti itu. Tadi disebutkan oleh Bapak bahwasanya salah satu keutamaan sholat tahajud itu adalah bahwasanya Allah itu lebih turun ke dunia ya ketika sepertiga malam terakhir, dan Allah akan mengabulkan doa-doa di situ. Yang ingin saya tanyakan adalah jika waktu tahajud adalah waktu yang tepat untuk berdoa gitu ya. Apakah di luar waktu tahajud itu potensi keterkabulan doa itu berkurang? Oke. Sebenarnya tidak. Jadi gini, kan setiap Allah katakan setiap sesuatu memiliki waktu. Misalnya hari, semua hari itu baik. Tetapi ada hari yang lebih istimewa di hadapan Allah SWT. Misalnya hari Jum'ah. Semua waktu di hadapan Allah itu baik. Tidak ada waktu yang tidak baik. Tetapi di sisi Allah Ta'ala ada waktu-waktu yang spesial di hadapan Allah. Dan itu niscaya gitu. Setiap orang walaupun suka tentang sesuatu, tapi ada yang paling dia sukai. Makanan misalnya. Semua makanan dia suka, tapi ada spesial yang dia sukai, lebih dia sukai. Nah seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu naluri, itu niscaya gitu ya. Bahwasanya bukan berarti doa di luar tahajud tidak dikabulkan atau tidak disembuhkan. Tetapi di kala tahajud itulah di mana suasana mendukung, di mana orang pun tidak terlalu banyak yang hiruk pikuk saat itu gitu ya. Dan memang tingkat kesulitannya berbeda. Di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kepada orang-orang itu yang punya semangat dan punya daya juang yang lebih. Bahasanya kan tahajud. Ya tahajud itu kan sungguh-sungguh artinya. Dia kata jahada. Maka di sebuah ayat Al-Qur'an Allah berfirman, alladzi jahadu finna lanah dan subulana. Jadi orang-orang yang benar-benar mencari Allah Ta'ala, Allah akan buka jalan itu. Jadi katanya saja sudah jelas bahwa tahajud itu artinya sungguh-sungguh. Berarti ada keistimewaan gitu ya. Iya baik. Nah, iya Pak. Bagi kebanyakan orang ini kan sholat tahajud itu sangat berat tuh ya Pak. Iya. Terutama orang yang mungkin baru-baru latihan untuk sholat tahajud. Nah, dan ini mungkin memang karena belum timbul kecintaan terhadap ibadah tersebut ya Pak. Lalu ada tidak saran atau bagaimana kiat kita membangun kecintaan terhadap sholat tahajud tersebut dan menjadikannya ibadah yang dawam kita kerjakan setiap hari? Seperti apa Pak? Masih mau memberikan solusi, memberikan penjelasan untuk timbulnya rasa cinta itu karena dua hal. Yang pertama, kita harus mengenal husnun. Yang kedua, ihsan. Kita harus tahu apa kecantikan dari sebuah tahajud ini. Dan yang kedua, kita harus tahu apa kebaikan dari tahajud ini. Nah kalau di surah Al-Mujammil kan Allah berfirman bahwa tahajud ini akan membuat orang yang membiasakan tahajud ini wa aqwamu qila. Kalau katakan kata-katanya berpetuah. Jadi orang tahajud ini kalau dia ngomong didengar orang. Jadi jangan heran kalau orang ahli tahajud ini ketika dia berorasi, berpidato atau dia memberikan nasihat kepada setiap orang, itu sangat efektif bagi orang yang mendengar. Nah itu yang perlu kita ketahui. Makanya tadi untuk jatuh cinta terhadap sesuatu itu resep masing-masing dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama husnun, yang kedua ihsan. Apa tuh kecantikan dari tahajud ini? Terus apa kebaikan dari tahajud ini? Itu yang harus kita tahu. Nah sementara kecantikan tahajud ini ya tadi di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu yang spesial kepada manusia untuk berjumpa dengan Allah. Di saat perjumpaan itu tidak banyak orang tahu. Seperti gini, ketika seorang pejabat menyediakan waktu kepada seseorang, ketika kita tahu waktu-waktunya yang tepat, sehingga kita bisa masuk dengan tidak banyak orang yang mengganggu. Jadi artinya apa? Jalannya licin, lancar, enak, nyaman gitu. Nah tahajud ini adalah salah satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa.
Seandainya orang tahu tentang ini, pasti mereka akan melakukan itu. Mungkin yang kedua, kenapa mereka enggan tahajud? Karena Allah tidak memperlihatkan pahalanya. Sekiranya Allah sekarang memperlihatkan pahala tahajud, tidak ada orang yang tidak bangun pasti. Nah sekarang kita bersusuk tenaga untuk cari tahu apa sih pahala tahajud. Meskipun kita tahajud bukan cari pahala karena Allah SWT, tetapi Allah kan menyediakan itu. Sehingga apa? Saya yakin seluruh ibadah apapun itu, sekiranya orang tahu pahalanya, tidak akan ada orang yang berhenti untuk tidak mengejarnya. Apalagi tahajud ini gitu. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali. Oh iya Pak, di dalam sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam Al-Fuzat, kita melihat bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya ketidakkabulan doa itu merupakan keterkabulan doa itu sendiri. Maksudnya seperti apa itu Pak? Ya, jadi gini, ada orang yang seolah putus asa, sudah melakukan banyak doa, tetapi sepertinya doanya tidak terkabulkan. Ya. Hadrat Rasulullah pernah bersabda, saya pun punya kekhawatiran seperti itu. Tetapi Allah pernah memberikan wahyu kepadaku, beliau katakan, ujibu kulla doaika. Ya. Aku Allah akan mengabulkan seluruh doa-doaku. Tapi dalam hal ini beliau katakan, tidak akan pernah tercapai sekiranya aku tidak mau mendengar. Maksudnya mendengar apa? Mendengar surat Allah Ta'ala. Kalau di ayat lain mengatakan kan pengabulan doa itu syaratnya wal yu'minu bi wal yastujibuli. Beriman kepadaku dan ikutilah seruanku. Ya. Artinya apa? Tingkat keitaatan kita kepada Allah dan tingkat keimanan kita kepada Allah SWT yang perlu ditingkatkan. Sehingga tidak keterkabulan doa, hakikatnya tadi sebenarnya keterkabulan. Hadrat Rasulullah SAW bersabda mengilustrasikannya, tidak ada di dunia ini ada seorang ibu yang tidak sayang anaknya. Ya. Karena sayang terhadap anaknya, makanya ibunya ketika seorang anak meminta kepada ibunya bara api atau pisau yang tajam, tidak mungkin ibunya akan memberikan. Kenapa? Karena dia tahu kalau diberi bara api pasti akan membakar tangannya. Kalau dia kasihkan pisau pasti akan menghujam terhadap tangannya. Nah, karena sayangnya itulah maka ibunya tidak mungkin memberikan barang-barang itu. Nah Allah SWT sangat tahu tentang kita. Karena kita ada makhluknya, kita punya kelemahan apa, Allah Maha tahu. Ketika kita berdoa tentang sesuatu dan Allah belum mengabulkannya, artinya ketidakterkabulan itulah pengabulan hakikatnya. Karena apa? Manfaat dari apa yang kita minta itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Seperti seorang anak kecil meminta pisau kepada ibunya, ibunya menolak. Kenapa? Karena ibunya tahu belum bermanfaat bagi anak itu. Iya. Gitu. Betul sekali. Kadang manusia itu melihat hanya berupa zahirnya saja gitu Pak ya. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, kita menuntut penzahiran yang kita inginkan. Sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah Pak, perlukah kita misalkan ya bertekun dalam doa ya, walaupun tampaknya Allah Ta'ala itu menjawab doa kita itu dalam bentuk yang lain, tapi kita kepengennya yang itu gitu loh Pak. Seperti apa Pak sebaiknya sikap kita? Apakah kita tetap meminta doa yang itu saja? Lalu bagaimana cirinya doa kita itu sudah dijawab gitu Pak? Jadi gini, ketika kita mohon kepada Allah SWT tentang sesuatu, kalau memang itu yang kita inginkan, artinya Allah Ta'ala katakan silakan kamu minta, tidak ada halangan, dan Allah SWT menjanjikan pasti aku akan mengabulkannya. Cuman tadi kan seharusnya kalau kita memahami bahwa doa terkabul atau tidak terkabul itu sangat terasa oleh kita. Bahwasanya dalam kehidupan kita ingin sesuatu, itu ada tanda-tanda pengabulannya. Maka di dalam berdoa itu ada istilah mabda'i asbab. Ada sebab-sebab pengabulannya. Salah satu contoh gini. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Tetapi yang datang tiba-tiba guntur, kilat. Dan kita lari ke rumah. Dan kita seujuan ke Allah, ya Allah, perasaan saya minta hujan loh. Tapi kenapa yang dikasihkan malah kilat dan guntur? Ternyata datangnya kilat dan guntur itu sebab akan turunnya hujan. Yang lebat itu, justru itu. Nah kita kan tidak tahu itu. Jadi artinya ada sebab-sebab. Contoh gini, kita minta menang nih. Kita selalu berdoa, ya Allah kapan mau menang ini? Jemaat kapan mau menang? Kata Allah kan tergantung kamu kapan mau menang. Dan sebab kemenangannya apa? Seperti kita masak air. Air sebelum mendidih, biasanya bunyi tuh, keras bunyinya. Jadi ketika kita sekarang menyaksikan banyak sekali tantangan terhadap jemaat, banyak sekali orang yang mengganggunya,
itu tanda-tanda doa akan segera terkabul. Artinya apa? Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa menerima kemenangan dengan sesungguhnya. Kalau Ta'ala kata kamu harus kuat nanti ketika menang itu. Makanya dikasih mabni asbabnya itu, sebab-sebab pengabulannya sebelum doanya terkabul. Seperti itu ilustrasinya itu. Nah, iya. Baik. Oh iya nih Pak, kan ada perkataan bahwa perkataan itu adalah doa. Kadang saya juga suka nyeletuk gitu, ya Allah pengen es buah nih. Tiba-tiba nggak lama datang tuh es buah tuh Pak. Nih, tapi ada juga yang misalkan dikatakan juga bahwa tadi kan perkataan adalah doa. Dengan celetukan saja itu sudah dianggap doa. Lalu ada juga orang yang komplain gitu, saya udah doa siang malam sampai nangis-nangis tapi nggak terkabul-kabul juga, nggak terkabul-kabul juga. Ini menyikapi yang seperti ini nih seperti apa? Apa betul memang celetukan atau perkataan itu adalah doa? Iya, makanya kata beliau kan sangat-sangat menjaga lidah kita, jangan sampai asal bicara. Karena memang siapa tahu ketika kita bicara ini sangat-sangat menyentuh arasnya Allah. Maka oleh karenanya ketika kita memohon sesuatu, kita mengucapkan sesuatu itu kan doa. Kata Allah itu doa. Jadi ketika marahi anak, ketika mengucapkan sesuatu kepada kawan, itu harus hati-hati. Jangan-jangan itu doa dari kita. Dan tadi sebaliknya ada orang yang sengaja mohon tapi tidak dikabul-kabulkan. Jadi kita harus banyak baca sejarah. Nabi SAW berdoa itu kurang lebih 4.000 tahun. Tidak gampang. Seorang nabi kan, baru dikabulkan nanti setelah Rasul melahir. Padahal beliau itu doanya kan 4.000 tahun yang lalu berdoa, ya Allah berikan di tempat-tempat yang aman seorang Rasul. Ternyata kan dikabulkannya setelah 4.000 tahun kemudian. Jadi ilustrasinya kan kalau berdoa itu seperti orang sedang menggali sumur. Jadi sudah 5 meter digali, belum ada air. Akhirnya apa? Timbul bosan, sudahlah. Padahal sebenarnya mungkin kalau 2 meter lagi digali, sudah sampai pada titik mata airnya. Ya, artinya apa? Kata Allah kan jangan bosan, jangan lekas jemu. Makanya berdoa itu harus betul-betul continue, berkesinambungan, daimun bahasanya itu, dawam katanya. Terus dia tidak putus-putus. Kenapa? Kapan di mana Allah Ta'ala mau mengabulkan itu rahasia Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita jangan mendikte Allah. Kita berdoa itu kan sebagai ungkapan ketidakberdayaan. Dan doa itu kan perintah. Artinya kalau toh misalnya dikabulkan, terus kenapa kita mau marah? Kan doa itu kan ibadah kita dengan Tuhan. Harus dipahami bahwa kita berdoa itu surah Allah SWT. Kan kita tidak pernah mendikte Allah agar doa saya dikabulkan Allah. Kalau Allah mengabulkan, itu urusan Allah SWT. Ada sebuah kisah kan seorang wali berdoa sudah puluhan tahun. Tiba-tiba dalam kasabnya dia berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat berkata, doamu tidak akan dikabulkan. Dia tersenyum aja gitu. Ditulis di dalam Tazkiratul Aulia, ya, kitab Tazkiratul Aulia. Tiba-tiba dalam kasab yang kedua, dia berdoa terus, datang setan. Setan bilang, wali, terus ngapain kamu berdoa? Kan Tuhan kamu sudah bilang tidak akan dikabulkan. Kata si wali ini, kamu tahu tidak saya berdoa untuk apa? Saya itu berdoa karena perintah Tuhan. Bukan untuk dikabulkan. Dikabulkan tidak dikabulkan urusan saya. Ternyata itulah ujian bagi seorang pendoa. Seberapa lama dia punya kemampuan ketabahan dan kesabaran untuk melakukan itu. Nah, di saat kita bosan, mungkin saat itulah sebenarnya Allah akan mengabulkannya. Jadi itu bisa ujian juga bagi kita. Jadi ketika orang berdoa belum dikabulkan juga, terus berdoa. Karena doa itu adalah, di bahasa hadisnya kan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Jadi ibadah bukan karena ingin dikabulkan. Ya, kalau orientasinya doa ingin dikabulkan, ya kalau tidak dikabulkan pasti kecewa. Betul. Gitu. Lalu nih Pak, mungkin terakhir Pak ya, pertanyaan dari saya. Yang tadi kita sudah mendengar banyak sekali penjelasan Bapak berkenaan dengan tahajud dan doa. Lalu yang terakhir adalah tentu dalam berdoa itu kita memerlukan adab etika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih Pak, bagaimana adab kita semestinya dalam berdoa, ya, tata caranya, wajib sunnahnya, lalu bagaimana memulai doa sebaiknya dan bagaimana kita mengakhiri doa, dan apakah memungkinkan memohon permintaan urusan dunia sebelum akhirat, ya. Lalu sejauh mana kesohihan, biasanya kita kan berdoa itu mengangkat tangan gitu ya Pak. Nah itu sebagai simbol apa Pak kita mengangkat tangan itu? Iya. Jadi gini, kalau kita lihat surah Al-Fatihah, itu falsafah doa sebenarnya.
Jadi kita mohon kepada Allah, tapi diawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi adab doa itu harusnya kan muji dulu kepada wujud yang nanti akan mengabulkan. Harusnya kita puji dulu. Tapi kan ini unik. Uniknya gini, di Al-Fatihah unik. Kita ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rob. Dialah Rob. Yang apa? Yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, Al-Malik. Itulah dia. Terus apa? Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi rupanya gini, falsafahnya. Kalau kita mau minta sesuatu kepada siapapun, misalnya kepada bupati, datang ke bupati, ketok pintu dengan pakaian yang rapih, sesuai dengan stylenya bupati, dengan penampilan yang memang sopan di hadapannya. Terus kita minta dan kita puji dulu bupatinya. Bapak ini luar biasa. Dalam melaksanakan tugas Bapak begitu amanah. Jadi saya yakinlah kalau sudah dipuji, biasanya kan timbul rasa empati dulu. Betul. Jadi ketika kita minta, apapun yang diminta pasti akan dilaksanakan. Beda dengan ujung-ujung datang, belum kenal, belum siapa kamu, datang-datang minta, ujung-ujung minta gitu. Ini orang siapa, ujung-ujung minta saja ke saya. Gitu. Jadi Al-Fatihah itu sebenarnya falsafah yang sangat luar biasa dari doa. Ya kalau itu diamalkan oleh kita semua insya Allah. Maka kenapa doa itu diawali dengan Al-Fatihah? Kata tadi, Allah, segala puji bagimu ya Allah. Allah yang seperti apa, Rob? Kan sejatinya begini harusnya. Tidak mungkin timbul pujian kalau kita tidak pernah tahu apa-apa. Bagaimana kita mengatakan Alhamdulillah, sebenarnya kita tidak tahu Allahnya seperti apa. Harusnya kan Ar-Rahman dulu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, baru Rob, baru Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sejatinya kan begitu harusnya. Ya Allah, Engkau yang maha pemurah, Engkau yang maha pengasih, Engkau Raja dari segala sesuatu. Oleh karena itulah, segala puji hanya aku persempatan kepadamu ya Allah. Setelah itu baru kita minta. Nah ini falsafah dan adab doa yang harus kita junjung tinggi. Pertama tadi kan ketika kita menyampaikan doa harus dengan bahasa yang penuh dengan kesantunan. Yang kedua ucapan yang disampaikan. Yang ketiga ketika kita berdoa tentu pakaian, etika dan lain-lain gitu ya. Seperti kita menghadap pembesar lah. Kan tidak mungkin kita menghadapi pembesar dia mau minta sesuatu tapi kitanya sembrono datang. Maka ketika kita sholat, kenapa Rasulullah itu betul-betul memperhatikan syarat dan rukunnya. Kenapa? Karena itu akan menghadap apa singgasana Tuhan yang maha segala-galanya. Nah kenapa orang-orang habis sholat tidak dapat apa-apa? Karena tadi masalahnya. Pertama adabnya tidak ditempuh, yang kedua bahasa yang disampaikannya Allah tidak paham. Jadi harus bahasa yang disampaikannya harus ngerti. Allah harus tahu bahasa apa. Kamu minta apa sih sebenarnya gitu. Ya kadang-kadang orang kan sok-sokan pakai bahasa Arab, tapi dia tidak ngerti yang dia minta apa. Artinya apa kata Muhammad, sampaikan dengan bahasa kamu yang kira kamu paham. Gitu. Adapun yang tadi doa-doa sholat, ada doa yang diajar Rasulullah itu mah jelas. Dipahami dulu kita maknanya, kita sampaikan dan tambah dengan doa-doa kita. Seperti itu. Dan ada hal yang menarik dari Hadrat Rasulullah di dalam sebuah khutbah Hadrat Khalifatul Masih mengutip sabda beliau bahwasanya seluruh doa dan ibadah kita itu akan terbuang sia-sia seperti setetes air mani yang terbuang menjijikkan kalau itu tidak ditarik dengan rahimnya Tuhan. Seperti apa? Sperma dengan sel telur itu bisa berbuah sesuatu makhluk yang sempurna ketika dia masuk di dalam rahim. Tanpa ada rahim tidak mungkin, pasti terbuang sia-sia dan menjijikkan. Jadi kata Allah, seluruh ibadah kita pun harus dalam konteks rahimnya Allah. Artinya apa? Berdoa kita karena Allah. Kita ibadah karena Allah. Semua ibadah pun karena Allah. Agar apa? Ketika kita atas namakan Allah, maka tidak akan tersimbol, tertarik dalam rahimiyatnya Tuhan. Nah itulah doa kita akan betul-betul berbekas. Seluruh ibadah kita akan berbuah sesuatu apabila rahimiyat Tuhan tercapai. Karena itulah yang akan menarik pengabulannya. Seperti itu. Baik Bapak, Alhamdulillah luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Berkenaan dengan tahajud, doa tadi telah disampaikan juga bagaimana adab kita berdoa, syarat-syarat pengabulan doa, hingga kita tidak boleh capek atau tidak boleh putus asa dalam memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bicarakan, tapi sayangnya Pak, kita dibatasi oleh waktu, jadi kita harus mengakhiri perbincangan kita sampai di sini. Terima kasih Bapak atas perbincangan kita, semoga ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada,
demikianlah bincang-bincang kita bersama Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad. Saya Usama Ibnu Hasan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.